Bincang Liputan 6 kembali hadir tentunya bersama saya Sheila Oktarina. Dan hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo. Yuk langsung aja kita ke sana. Shalom Romo. Ya, jadi sahabat liputan6.com, ini saya berada di Gereja Katedral bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo yang baru pulang dari Vatikan kemarin mengikuti konklav ya. Jadi di Bincang Liputan 6 kali ini kita akan membahas dan berdiskusi dan juga ingin mencari tahu bagaimana sih rasanya kemarin ke Vatikan dan diceritain gitu loh. Dan bahkan kita juga akan kenal lebih dekat bersama dengan Romo. Boleh Romo ya? Boleh. Oke, kalau begitu monggo kita ngobrolin di sana Romo. Romo, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat sesuai usia. Puji Tuhan. Jadi ini sahabat liputan6.com, kita mau lebih kenal ya sama Romo Igna gitu kan. Bisa diceritain nggak dulu waktu pengalaman spiritualnya pertama kali ya Romo ya, ketika terpanggil menjadi pastor, kemudian sudah perjalanan sejauh ini. Boleh tahu nggak ceritanya seperti apa waktu dulu? Ya. Biasanya kan anak kecil itu tidak begitu sadar ya mengenai hidupnya sendiri. Saya masuk ke tempat pendidikan calon imam itu ketika usia saya baru 11 tahun. Silahkan membayangkan anak 11 tahun itu tahu apa. Jadi lulus sekolah rakyat waktu itu, masuk ke SMP. Itu mulailah calon menjadi calon imam sejak kecil. Nah, perjalanan yang panjang itulah yang membuat saya semakin sadar mengenai yang namanya panggilan itu. Terus terang saja, saya merasa bahwa di dalam masa pembinaan pendidikan sejak usia 11 tahun, itu tidak pernah mengalami apapun yang besar. Menggoncangkan ya tidak, menggembirakan ya tidak, jadi jalan saja sebagai sesuatu yang rutin, tanpa sadar saya itu sebetulnya mau apa. Baru sesudah saya SMA, itu saya baru mulai memikirkan sungguh-sungguh, merenungkan secara pribadi jalan hidup yang saya pilih itu. Dan ketika saya lulus SMA, saya sudah tidak memikirkan lagi jalan hidup yang lain selain ingin menjadi imam, dan waktu itu menjadi imam di Keuskupan Agung Semarang. Sesudah itu berjalan terus, lulus di pendidikan calon imam, menjadi imam, studi, dan kemudian saya mengajar. Nah, ketika saya mengajar selama 16 tahun di Universitas Sanata Dharma, saya merasa bahwa jalan hidup saya ya itulah sebagai imam yang tidak diutus untuk langsung menggembalakan umat, tetapi mengajar calon-calon imam itu. Ternyata sesudah 16 tahun mengajar, saya ditunjuk sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang. Selama 12-13 tahun, sesudah itu saya dipindah ke Jakarta pada tahun 2009. Nah, di dalam perjalanan yang terakhir-terakhir ini, saya merasa bahwa hidup saya ini dibelok-belokkan oleh Tuhan. Jadi ketika saya merencanakan cara hidup saya sendiri, jalan hidup termasuk profesi saya, itu tidak pernah jadi. Sebagai contoh ya, sudah saya sering ceritakan, ketika masih anak-anak yaitu SD, sekolah rakyat ya, saya ingin menjadi polisi. Karena di desa saya ada seorang polisi yang sangat baik. Dan saya ingin menjadi seperti itu. Dan ternyata pada suatu ketika tanpa direncanakan, saya ingat betul waktu itu, saya mengikuti perayaan Ekaristi di hari Jumat pertama. Di paroki saya, di desa, lalu pastor yang memimpin perayaan Ekaristi itu mendekati saya.
seorang misionaris Belanda. Dia bertanya kepada saya, apakah kamu mau masuk seminari? Itu artinya masuk pendidikan calon imam. Tanpa pikir saya mengatakan, iya saya mau. Padahal cita-citanya jadi polisi. Tapi pada saat itu, entah bagaimana Tuhan membelokkan saya ke jalan yang lain. Lalu pastor itu minta izin orang tua saya mengizinkan, masuklah saya pendidikan kelas 1 SMP sudah di asrama, di Mertoyudan, Seminari Menengah Mertoyudan di Magelang. Terus begitu ya sampai lulus SMA, masuk seminari tinggi. Saya itu ingin menjadi pastor, menjadi imam, untuk menjadi imam di paroki. Melayani umat seperti paroki katedral ini. Memang saya diberi tugas menjadi pastor paroki, tapi hanya 9 bulan. Sesudah itu saya dipanggil oleh uskup, diminta untuk melanjutkan studi. Nah, saya sudah tahu ini kalau melanjutkan studi pasti nanti tidak akan ditempatkan untuk melayani umat langsung. Dan betul, ketika saya selesai studi selama 3 tahun, saya ditempatkan di tempat pendidikan calon imam, menjadi dosen di situ selama 16 tahun. Udah dibelokkan lagi kan, maunya jadi pastor paroki, jadinya menjadi guru, menjadi dosen. Nah, saya pikir menjadi dosen itu ya itulah tahap hidup saya yang terakhir ya, karena biasanya dosen tidak dipindah-pindah. 16 tahun saya menjadi dosen di Jogja, tiba-tiba saya ditunjuk menjadi uskup Keuskupan Agung Semarang. Sudah dibelokkan lagi kan. Pindah lagi tuh ke Semarang. Pindah lagi, jadi rencana saya tidak menjadi dosen tapi dijadikan dosen. Saya sebagai imam di Keuskupan Agung Semarang, ya pastinya melayaninya di wilayah itu. Ternyata dipindah juga ke sini. Jadi kalau ditanyakan pengalaman rohani, kalau saya rumuskan sekarang ini, sesudah menjalani perjalanan yang bertahun-tahun ini, kesimpulan saya, Tuhan itu membelok-belokkan hidup saya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan itu memang sesuai dengan yang kami ucapkan ya ketika ditabiskan menjadi imam itu kan harus taat. Janji kepada pimpinan, dalam hal ini uskup, untuk selalu taat. Dimanapun ditempatkan, dimanapun diberi tugas, kesitulah saya berangkat. Itu bukti bahwa ketaatan juga ya dengan apa yang menjadi panggilan, terus perintah Tuhan yang akhirnya membawa perjalanan hidup Romo begitu sampai sekarang. Iya ya, pasti Tuhan tidak omong langsung saya ya, takut. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu selalu lewat pimpinan saya. Maka pimpinan saya waktu itu uskup Keuskupan Agung Semarang, Bapak Kardinal Justinus Darmo Yuwono, itu pasti ketika mengutus saya untuk belajar lanjut, itu pasti tidak diputuskan beliau sendiri, pasti dilihat kepentingan keuskupan itu apa. Dan Bapak Kardinal itu kan sebagai uskup mempunyai tim ya, mempunyai konsultor, penasihat-penasihat. Pasti keputusannya keputusan bersama itu. Ya. Tapi selama perjalanan itu ya, bertahun-tahun sudah dilalui begitu Romo, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi ketika awal perjalanan sebagai seorang imam begitu ya, dan kemudian bagaimana caranya Romo ini bisa menghadapinya? Pasti kan tantangan tuh internal, eksternal, apapun ada Romo. Itulah yang tadi saya katakan ya. Mungkin saya itu orang termasuk yang tidak normal ya. Kalau saya ditanya tantangan apa yang paling besar itu, saya itu tidak pernah merasa ada tantangan yang begitu besar. Tantangan ada, ketika mengajar pun kan tantangannya untuk untuk menempuh jenjang akademik itu kan juga tidak gampang. Tetapi dengan keyakinan bahwa dengan menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya pasti bisa. Itu pedoman saya. Kalau saya diberi tugas apapun, saya hanya akan menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Perkara hasilnya seperti apa, saya tidak ambil pusing. Karena pimpinan saya pasti melihat kalau saya ditugaskan untuk tugas itu,
pasti mereka-mereka itu sudah mempunyai alasan yang kuat untuk menugaskan saya. Jadi kalau saya ditugaskan untuk tugas tertentu, saya yakin bahwa dengan menjalankan tugas dan usaha yang biasa, yang sebaik-baiknya tugas itu dapat saya lakukan. Tidak pernah punya ambisi, tidak pernah punya macam-macam. Pokoknya jalankan tugas yang diberikan itu sebaik-baiknya, sesudah itu diserahkan kepada yang menugaskan. Hanya begitu saja, Mbak. Jadi kalau tantangannya setiap perutusan pasti ada tantangannya, seperti misalnya ketika saya diutus menjadi uskup ya. Uskup itu kan melayani lapangan, dan lapangannya luas. Kalau di Semarang itu kan hampir seluruh Jawa Tengah ya pelayanannya. Padahal saya belum pernah ditugaskan di lapangan kecuali 9 bulan. Pada waktu sesudah saya ditabiskan. Teman-teman saya kasihan sama saya waktu itu. Karena apa? Kasihan Haryo itu karena belum mempunyai pengalaman lapangan yang cukup. Sekarang diberi tugas untuk memimpin pelayanan di lapangan yang luasnya seperti itu dengan segala macam kompleksitasnya. Tetapi ada yang mengatakan kepada saya, tidak usah kasihan, Haryo itu kan mudah beradaptasi. Jadi nanti kalau diberi tugas ini, dia akan mudah beradaptasi dengan tugas yang baru, dan begitu seterusnya. Itu yang menghibur saya. Tetapi yang membuat saya merasa, rasa-rasanya mungkin Tuhan memanjakan saya ya, Mbak ya. Tapi yang membuat saya merasa tidak pernah mempunyai tantangan yang begitu besar, itu karena saya merasa bahwa saya tidak bekerja sendiri. Pertama, di dalam setiap penugasan itu selalu ada kawan kerja, selalu. Dan saya paling mudah untuk mendengarkan teman-teman berpikir, menyampaikan gagasan, itu mudah sekali bagi saya. Dan yang kedua, tentu penugasan ini saya baca di dalam rangka iman ya, bahwa penugasan tertentu itu tentu membawa rahmat yang cukup untuk menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jadi saya tidak mampu menjawab yang tadi ditanyakan, tantangan paling berat apa. Semuanya berjalan, rasa-rasanya itu kok begitu saja ya. Pasti bukan karena saya, tetapi karena itu tadi Tuhan yang memberikan tugas perutusan kepada saya, ya, memberikan rahmat yang cukup untuk saya. Dan itu merupakan satu pegangan atau nilai-nilai yang memang selalu Romo pegang ya, taat tadi seperti yang sudah disampaikan, tapi nilai-nilai yang sampai sekarang Romo pegang begitu ya dalam menjalani panggilan sebagai Romo, pastor sekarang, itu apa saja nilai-nilai kehidupan Romo? Bisa di-share nggak? Bisa, Mbak. Itu paling jelas saya rumuskan ketika saya ditunjuk sebagai uskup. Sebagai uskup saya mesti memilih semboyan. Semboyan pelayanan, semboyan tugas. Dan ketika saya memikirkan hal itu, tentu saya memikirkan sejak awal ya, tidak tiba-tiba muncul suatu semboyan. Refleksi saya akhirnya mengerucut di dalam satu kalimat yang ada di dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 19. Itu rumusannya dalam bahasa Indonesia. Aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Itu kalau saya runut sejarah saya ke belakang, simpulnya ada di situ. Tercermin di dalam kalimat itu, aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati. Jadi saya tidak, di dalam teks kitab suci itu tidak dikatakan aku melayani umat, enggak. Tetapi aku melayani Tuhan. Karena kalau rumusannya melayani umat itu nanti pertanyaannya umat yang mana yang dilayani. Jangan-jangan nanti pilih-pilih. Bisa dibayangkan ya. Ya. Tetapi kalau melayani Tuhan kan tidak bisa dipilih-pilih, Tuhannya satu itu. Dan kalau saya bertekad untuk melayani Tuhan, pasti nanti buahnya itu pelayanan kepada umat dan tidak pilih-pilih. Ini umatnya Tuhan semua.
yang manapun, dengan latar belakang apapun, dengan status apapun, itu umat Tuhan. Maka rumusannya aku melayani Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah dengan kerendahan hati. Rendah hati itu di dalam bahasa Latin humilis. Bahasa Inggrisnya kan humble ya. Kata humilis, humble, itu kalau dicari-cari akarnya, terdiri dari, itu kata jadian, dari kata humus. Humus itu kan lapisan tanah yang sangat subur ya. Lapisan tanah yang sangat subur, hitam warnanya. Setiap benih apapun yang ditaburkan di situ akan tumbuh. Kesimpulan saya, humilis, humble, rendah hati, itu adalah keutamaan yang dasar. Kalau mempunyai keutamaan dasar, rendah hati, humble, humilis, ini nanti keutamaan-keutamaan yang lain akan muncul dengan sendirinya. Seperti benih yang ditanamkan di humus, itu pasti akan tumbuh dan berbuah. Maka rumusannya itu, dan itu bukan karangan saya, itu saya temukan di dalam teks kitab suci, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 19. Saya mengajar kitab suci, jadi saya kurang lebih tahu kata-kata mana yang bisa merumuskan apa yang sudah saya jalani sampai tahun 97 ya, saya diangkat jadi uskup Semarang. Saya jadi imam tahun 76, itu kan lama ya, sudah hampir 25 tahun waktu itu. Oke, perjalanan yang panjang ya Romo ya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ya, ini menurut Romo, bagaimana potret kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia saat ini, Romo? Iya. Secara umum, bangsa Indonesia itu memang harus bersyukur, Mbak ya, bahwa kita mempunyai negara seperti ini, seluas ini, dengan penduduk, dengan latar belakang yang sangat beragam, tetapi mampu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Nah, kenapa saya mengatakan harus bersyukur? Kalau saya berjumpa dengan teman-teman saya yang dari luar negeri, khususnya dari Eropa, itu mereka heran dengan Indonesia ini, heran. Ambil saja contoh besar ya, Paus Fransiskus yang baru datang bulan September yang lalu dan sekarang sudah wafat. Saya mempunyai kesempatan satu mobil dengan beliau 2 kali. Pengalaman beliau di Indonesia selama 4 hari, selalu beliau katakan, saya tidak membayangkan akan diterima oleh rakyat Indonesia dengan cara seperti ini. Bukan hanya umat Katolik yang menerima, tetapi masyarakat luas diundang ke mana? Ke Istiqlal, memberi ceramah di sana, sambutan, bertemu dengan pimpinan-pimpinan komunitas agama, dan rasanya belum pernah Paus Fransiskus itu mencium tangan seorang imam besar seperti terjadi di situ. Dan saya juga belum pernah melihat foto Paus itu dicium kepalanya oleh imam besar di situ. Itu tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang Eropa. Itu contoh satu ya. Sehingga ketika foto itu dipasang di kamar tamu Wisma Keuskupan, ada tanggalan ya. Fotonya itu ada seorang tamu, uskup dari Kamerun. Dia masuk ke kamar tamu dan melihat foto itu. Foto Paus mencium tangannya Imam Besar Nasaruddin Umar, dan Nasaruddin Umar mencium kepalanya. Dia melihat, ini apa? Lalu saya cerita, saya bawa ya tanggalannya, mau saya tunjukkan kepada teman-teman saya. Contoh yang sangat sederhana. Yang lain, mungkin ini yang sangat simbolik juga ya, ini tempat berdirinya gereja katedral dengan tempat berdirinya Masjid Negara Istiqlal.
banyak yang tidak tahu sejarahnya. Kenapa Masjid Istiqlal itu sekarang ada di situ? Salah satu yang diceritakan adalah ketika pemerintah mau mendirikan masjid negara, itu ada diskusi di antara wakil presiden dan presiden, Soekarno dan Hatta. Muhammad Hatta, wakil presiden, mengusulkan supaya masjid negara itu didirikan di yang sekarang di HI, tempat itu. Waktu itu di sana sudah banyak penduduknya. Nah, kalau ada masjid, tidak ada masyarakatnya yang masuk, kan aneh ya. Sementara di depan ini masih kosong. Tidak ada apa-apa. Tetapi Soekarno kekeh, enggak. Masjid negara mesti didirikan di situ. Di mana sekarang ada masjid itu. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, itu memang waktu itu kan masih suasananya membangun nasionalisme, ya identitas sebagai bangsa Indonesia. Di situ itu ada dua bangunan atau satu bangunan dan satu lapangan dengan nama Ratu Belanda. Jadi kalau menyebut tempat itu dengan kata-kata Belanda kan kita ingat ya kita pernah dijajah Belanda sekian lama. Nah, untuk menghilangkan ingatan yang tidak bagus itu, tempat itu dijadikan sesuatu yang sangat berbeda. Supaya orang tidak tahu lagi bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda sekian lama. Itu alasan pertama. Alasan kedua, supaya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral berdampingan. Sebagai cita-cita hidup toleran, hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Wow. Sangat menarik kan, sangat simbolik. Jadi kalau sekarang ini, kalau ada tamu-tamu negara, banyak sekali yang dipersilahkan mengunjungi Istiqlal, lalu kemudian menyeberang jalan, sebelum ada terowongan itu ya, menyeberang jalan, masuk gereja katedral, itu sangat simbolik. Saya ingat betul Presiden Austria tahun sekian, itu dengan minta kepada kru televisi yang dia bawa supaya ditunjukkan penyeberangan itu. Itu yang katanya akan diputar di televisi nasional Austria untuk menunjukkan bahwa ini loh cita-cita hidup bersama dengan segala macam latar belakang penduduknya yang berbeda-beda. Nah, itulah yang kemudian disempurnakan dengan terowongan silaturahmi. Ya, sekarang sayangnya belum dibuka untuk umum karena masih dibuat aturan-aturan bagaimana cara memakainya. Ini menyempurnakan simbolik yang diputuskan oleh Presiden Soekarno. Dan nyatanya sangat menarik kalau kita melihat wisatawan-wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri itu berjalan dari sana ke sini, masuk atau keluar dari Masjid Istiqlal, masuk ke gereja ini, melihat bukan hanya keindahan bangunannya, tetapi rasa-rasanya mengenang keindahan cita-cita dan bagaimana cita-cita itu dirawat dan dikembangkan, antara lain dengan membuat terowongan silaturahmi itu. Soal pasti ada, negara sebesar ini tanpa soal kayak begitu itu ya itulah surga, tapi kita kan belum di surga. Jadi dibandingkan dengan segala macam kemungkinan masalahnya dan masalah yang sungguh terjadi, itu kecil. Oke. Nah, kalau pandangan Romo sendiri, berarti kan ya melihat Indonesia ini bangsa yang besar dengan keberagaman, begitu ya, suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Nah, dari kacamata Romo nih, apa tantangan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama di tengah keanekaragaman ini ya? Kita kan diakui banyak keyakinan juga begitu di Indonesia, dan ya tidak dipungkiri juga ya isu-isu seperti itu ada begitu, betul, Romo. Ya. Ini kan masalah yang tidak mungkin ditanggapi dengan begitu saja, Mbak ya. Jadi salah satu jawabannya misalnya ya kita adakan
Atau kita mulai dulu dengan yang diusahakan oleh pemerintah ya. Jadi misalnya ada FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu kan di negara lain tidak ada itu. Itu diciptakan dengan segala macam problematikanya ya. Tapi nyatanya kan itu berfungsi. Satu. Yang kedua, di Departemen Agama, Kementerian Agama, itu kan semua agama diakui oleh negara dan diberi dengan segala macam dinamikanya tentu saja ya, diakui dan didukung oleh pemerintah. Misalnya itu. Tapi yang tidak kurang penting dari itu adalah mengembangkan dialog. Karena biasanya masalah itu muncul karena kurang memahami satu sama lain. Masalahnya seringkali ada di situ. Jadi misalnya saya ambil contoh ya, ada umat beragama A yang oleh umat beragama B sebelum saling berkenalan itu dianggap berbahaya. Dianggap ya. Tapi kemudian agama B dan agama yang beragama A dan beragama B itu saling mengenal. Lalu ternyata teman saya itu tidak seperti yang saya pikirkan dulu ya. Misalnya, inisiatif masyarakat juga sangat istimewa, banyak sekali. Saya mengenal satu gerakan yang namanya Sabang Merauke. Itu satu lembaga yang mengundang anak-anak tingkat SMP dari berbagai macam daerah, berbagai macam agama, dan anak-anak itu tahun itu dibawa ke Jakarta, dan anak yang beragama A mesti tinggal di rumah keluarga yang beragama B. Yang beragama B tinggal di rumah keluarga yang beragama C. Itu masih terus belajar, dan itu yang berinisiatif orang-orang muda, Ibu. Itu inisiatif spontan masyarakat sipil, bukan pemerintah, tetapi sangat istimewa. Cara-cara seperti ini sangat banyak, hanya kurang diceritakan. Kurang diceritakan. Nah kalau mengenai dialog, ya dialog itu kan tatarannya macam-macam ya. Jadi misalnya saya berbicara mengenai dialog kehidupan. Sederhana sekali. Misalnya di desa saya ya, di kampung saya, masyarakatnya banyak, macam-macam agamanya. Dialog kehidupan itu tidak duduk lalu ngomong-ngomong lalu mendiskusikan agama, enggak. Dialog kehidupan itu hidup sebagai warga masyarakat yang normal, yang biasa, tetapi memandang saudara-saudara sekampung misalnya ya, itu sesama warga negara. Jadi konkretnya, kalau buah rambutan di halaman rumah saya berbuah, ya saya bagi-bagi. Itu biasa sekali di kampung-kampung kan, kayak begitu itu dialog kehidupan. Lalu ada dialog karya. Dialog karya itu ya mari misalnya ada masalah bencana. Bencana itu kan menyangkut sekian banyak saudara-saudara kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Hati kita tidak tergerak oleh agama, hati kita tergerak oleh kemanusiaan. Ada saudara-saudari kita yang menderita, kena musibah, mari kita bantu bersama-sama, dialog karya. Nah, seringkali orang itu malah berdebat di media sosial tentang kesalahan agama A, kesalahan agama B, itu kan bagi saya itu amit-amit ya, itu setan Mbak. Itu tidak membuat orang rukun, kita belum siap dengan diskusi kayak begitu itu. Itu malah memecah belah, tidak mempersatukan seperti yang kita cita-citakan. Menghargai pilihan iman saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Tidak menunjukkan ini salah, itu salah. Waduh, saya tidak sangat tidak setuju dengan model-model seperti itu. Oke, kalau dari Gereja Katolik sendiri, Romo, Gereja Katolik ini seperti apa sih perannya? Tentunya dalam merawat toleransi
dan kebersamaan di antara masyarakat Indonesia ini? Ya, umat Katolik di Indonesia itu mempunyai warisan semboyan yang diterima oleh warga gereja Katolik dari Sabang sampai Merauke, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia. Tidak dibalik ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Itu artinya apa? Artinya dengan menghayati iman Katolik yang benar dan baik, kalau ini dijalankan dengan baik, pasti kita akan menjadi warga negara yang baik juga. Jadi saya membayangkan, bukan membayangkan, tapi menurut kitab suci, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita membutuhkan makanan yang sehat, supaya hidup kita sehat secara jasmani. Jiwa kita membutuhkan motivasi yang kuat. Roh kita membutuhkan inspirasi iman. Nah, 100% Katolik itu adalah inspirasi iman. Dan sebagai mana diyakini khususnya untuk umat Katolik, ajaran yang paling utama iman kita itu kan bukan yang lain-lain, tetapi ajaran kasih. Dengan segala macam bentuk yang mungkin. Dengan segala macam jalan-jalan baru untuk mewujudkan kasih itu. Nah, kalau sebagai orang Katolik, sebagai warga gereja Katolik, meyakini inspirasi iman perintahnya adalah, perintah Tuhan adalah perintah kasih, dia akan menjadi warga negara Indonesia yang didorong oleh inspirasi iman itu. Motivasinya ya sama dengan yang lain-lain ya, motivasi kemanusiaan. Tapi inspirasinya adalah inspirasi kasih. Bagaimana inspirasi kasih itu diwujudkan? Kasih itu kan kata yang seringkali tidak jelas maksudnya apa ya. Jadi harus dibagi-bagi, dipilah-pilah menjadi gagasan-gagasan yang dapat dilaksanakan, dapat diimplementasikan. Saya ambilkan contoh untuk Keuskupan Agung Jakarta saja, karena saya tidak begitu tahu tentang keuskupan-keuskupan yang lain. Perintah kasih itu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 di Keuskupan Agung Jakarta itu diwujudkan selama 5 tahun, dicari bentuk-bentuknya. Judulnya besar adalah Amalkan Pancasila. Jadi wujud iman yang ada Allah adalah kasih itu diwujudkan dalam mengamalkan Pancasila. Maka setiap tahun, waktu itu 2016 sampai 2021, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta setiap tahun menggumuli sila itu selama 5 tahun. Dan ada penanda-penandanya, misalnya ya, nanti kalau mau melihat di sana ada patung Bunda Maria yang agak aneh di belakang sana. Itu Bunda Maria yang dulu di sana itu Bunda Maria buatan Belanda. Itu sekarang tidak ada di situ. Karena patungnya diganti dengan Bunda Maria, Bunda segala suku. Itu dibuat ketika umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta itu mendalami sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kan konsep mudah dilihat. Kalau misalnya di dalam patung itu nanti dilihat Bunda Maria yang biasanya bajunya biru, ini bajunya batik. Batik dari Papua, dari NTT, dari Jawa, dari Kalimantan. Nanti bisa dilihat. Brosnya itu Garuda Pancasila di sini. Wow. Iya, bisa dilihat di situ. Mahkotanya itu ada peta Indonesia di mahkotanya. Tidak ada patung Bunda Maria dimanapun yang seperti itu. Itu ketika kami mengajak umat untuk mendalami apa itu persatuan Indonesia.
Nah, kita mungkin dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia tidak mampu mempersatukan atau ikut terlibat di dalam pemersatuan bangsa. Kita berdoa, minta doa Bunda Maria supaya kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta ini terus diingatkan. Kita diutus untuk terlibat, untuk menjadikan bangsa Indonesia ini semakin bersatu. Misalnya, lalu ketika berbicara secara umum ya, umat Katolik itu kan suka berdoa rosario ya. Biasanya rosario itu warnanya entah putih, entah hitam, entah coklat. Rosario yang dipakai oleh umat Keuskupan Agung Jakarta itu warnanya merah putih. Indonesia banget ya? Itu tidak ada dimanapun, tapi dari Jakarta disebar kemana-mana. Kemarin saya baru pulang dari Kalimantan Utara, kami juga bawa rosario merah putih itu. Dibagikan di sana, mereka senang, dipakai kalung langsung, merah putih Indonesia. Itu 5 tahun, ya 2016 sampai 2021. Lalu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 nanti, kan Pancasila 5 sudah selesai. Lalu 5 tahun berikutnya, kami mengajak umat Keuskupan Agung Jakarta untuk mewujudkan gagasan kasih itu di dalam 5 pokok ajaran sosial gereja. Menghormati martabat manusia. Itu kan relevan sekali zaman sekarang ya. Manusia diperdagangkan, martabatnya tidak dihargai, segala macam masalah muncul dari situ. Nah, kalau kita sungguh ingin menghormati martabat manusia, konsekuensinya apa? Harus berjuang untuk kebaikan bersama kan? Ya. Supaya semua warga negara Indonesia semakin sejahtera seperti dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita ingin supaya kebaikan bersama itu terwujud, masyarakat kita itu kan statusnya beda-beda ya. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, ada yang pas-pasan. Maka nilai yang ketiga adalah solidaritas. Berbagilah gampangannya. Itu nanti masalahnya kalau dilihat di belakangnya, kenapa solidaritas penting, berbagai macam masalah juga ada sebetulnya, bisa dianalisa. Tidak usah pakai analisa yang sangat ilmiah, dilihat secara spontan saja, keadaan yang menuntut solidaritas itu besar sekali. Yang keempat, sebesar apapun solidaritas kita, pasti ada saudara-saudara kita yang kalah, tanda petik ya, yang kurang beruntung. Maka pada tahun ini, tahun 2025, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta diajak untuk mencari jalan, apapun itu, yang kecil, yang besar kalau bisa, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Nanti tahun 2026 sedang disiapkan salah satu masalah yang dihadapi oleh umat manusia dan tidak kurang besarnya untuk bangsa Indonesia adalah masalah menjaga lingkungan hidup. Ya. Dulu katedral ini tidak perlu pakai AC. Sekarang kalau tidak AC, umatnya pingsan. Kopios. Bukan hanya kopios, pingsan. Ya? Pernah ada duta besar Perancis yang pingsan di sini. Oh ya? Karena kepanasan, ya. Oh, aduh. Lalu kami berdiskusi, aduh kita malulah kalau begitu ini. Ini untuk memasang AC ini pun dibutuhkan studi kelayakan 4 tahun. Ini bangunan ini kan, bangunan heritage, jadi tidak boleh diapa-apakan. Tidak kelihatan kan kalau ada AC-nya? Iya. Nah. Diumpetin di mana ya, Ya itulah. Perlu studi kelayakan 4 tahun itu. Jadi yang tadi saya katakan kasih, gereja itu mewartakan kasih. Ya. Kasih harus dicari perwujudannya. Salah satu contoh yaitu umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Mari 5 tahun kita pelajari Pancasila, amalkan Pancasila. 5 tahun berikutnya sampai tahun 2026 itu ajaran sosial gereja.
prakteknya nih ya di 2026 itu ya. Oke, nah kalau ngomongin keberagaman gitu ya, tadi juga sempat disinggung nih sama Romo, diceritain bagaimana Paus waktu itu bersama Imam Besar Nasaruddin Umar ya, pas di Istiqlal gitu. Nah, pas perayaan Idul Fitri yang lalu kan Romo juga sempat datang ke kediaman Menteri Agama ya, di Imam Besar Masjid Istiqlal gitu, yang mana tetangga nih, katedral sama Istiqlal gitu. Dan kalau boleh diceritakan sedikit bagaimana hubungan dan komunikasi Romo dengan Bapak Nasaruddin Umar nih sekarang ini? Itulah, saya sungguh-sungguh sangat menghormati Bapak Nasaruddin Umar sejak sebelum beliau menjadi Menteri Agama. Hubungan kami itu begitu dekat ya. Jadi harapannya kami berdua itu bisa menjadi semacam wujud dari cita-cita pendiri Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, persahabatan. Jadi bukan sekedar hubungan formal, beliau memimpin Masjid Istiqlal, saya melayani umat di katedral ini, tidak hanya seperti itu. Ya. Tetapi sungguh mengenal secara pribadi, menghargai secara pribadi, dengan segala macam keistimewaannya, inisiatifnya, dan sebagainya. Saya sebetulnya kemarin waktu Idul Fitri kemarin itu beliau kan di rumah dinas, tidak begitu bisa leluasa, jadi hanya salaman selamat hari raya Idul Fitri lalu disuruh makan pulang. Beda waktu beliau belum menjadi menteri, itu kalau kami berkunjung ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, dengan putra-putrinya, duduk di situ berlama-lama, beda. Tetapi tetap saja beliau memahami, saya juga memahami. Ketika ada uskup meninggal dari Kupang disemayamkan di sini, malam-malam beliau datang. Dan kami merasa bersalah karena beliau mengatakan kok kami tidak diberitahu gitu. Iya, ini uskup dari Kupang meninggal lalu disemayamkan di sini, baru dibawa ke Kupang. Saya sangat menghargai beliau karena satu, beliau memang pribadi yang sungguh-sungguh utuh, matang sebagai pribadi manusia, matang sebagai pribadi beriman yang memeluk agama Islam, matang betul. Tidak ada permusuhan, nada permusuhan apapun di dalam hati beliau. Saya membayangkan contoh yang tadi saya sebut ya, Paus mencium tangannya, Pak Nasaruddin Umar mencium kepala Paus, itu pasti hanya mungkin terjadi di antara dua pribadi yang tulus. Tidak ada prasangka apapun di dalam hati mereka berdua, tidak ada penilaian negatif apapun di dalam diri mereka berdua. Itulah bagi saya Imam Besar Nasaruddin Umar ini sebagai manusia yang matang, sebagai orang beriman yang matang. Dan tentu kita banyak berdiskusi mengenai macam-macam hal. Salah satu diskusi yang luas itu, yang panjang itu, ketika merencanakan terowongan silaturahmi itu. Itu beliau yang bersama dengan Romo Paroki di sini yang mencetuskan ide itu. Dulu rencananya kalau ditanya Pak Nasaruddin Umar, itu beliau akan mengatakan kalau saya penguasa, saya akan bongkar semua tembok yang memisahkan Masjid Istiqlal dengan katedral ini. Jalan katedral yang hanya singkat pendek ini ditutup sehingga ada satu plaza bersama antara Istiqlal dan katedral. Itu selalu beliau mengatakan begitu. Tapi beliau kan bukan penguasa ya, yang bisa mengambil keputusan itu. Ya. Tapi sekurang-kurangnya langsung ketika itu diusulkan diterima oleh presiden dan jadi terowongan silaturahmi itu. Wow. Dan penasaran sih sebenarnya seperti apa terowongan silaturahmi itu, benar-benar langsung nembus ke masjid ya berarti ya? Lah iya, masa tidak?
Karena belum pernah masuk, Iya, jadi iya. kan nggak tahu ya. Nanti kalau ada ke Ibu Susi yang biasanya memimpin memimpin rombongan. Kalau ada oke. rombongan bisa kontak Ibu Susi, lalu nanti akan dibuka pintu itu. Sampai nanti kalau sudah ada aturan-aturan yang mengatur dibuka atau tidak dibukanya, kapan dibukanya terowongan itu, kalau itu peraturannya sudah jadi, nanti pasti akan untuk umum. Oke. Di dalam sana ada tangan begini, Mas, simbolik. Oh. Jadi kalau masuk dari sini, itu akan mendengar lonceng bunyi di sana, musik lonceng. Kalau sampai di tengah, itu yang terdengar adalah lonceng dan beduk. Wow. Azan atau apa ya? Azan ya. Oh, iya, gitu. Nanti kalau sudah meninggalkan tempat ini, menuju ke mana? Ke Masjid Istiqlal, itu azan atau beduk itu yang didengar. Katedralnya sudah di belakang. Simbolik sekali. Simbolik sekali. Keren. Wow. Jadi makin penasaran ya, sahabat liputan6.com. Oke, kalau gitu sekarang kita kepoin ya, atau kita pengen tahu nih perjalanan kemarin nih Romo waktu ke Vatikan gitu ya, karena kan pertama kalinya ikut konklav. Ini perasaan Romo sendiri bagaimana pas ke Vatikan kemarin? Iya, perasaan yang pertama itu membayangkan ini nanti akan terjadi apa di dalam konklav. Kalau membaca tulisan-tulisan dari konklav tahun 2013 itu kan seru ya, memilih calonnya juga tidak sebentar, karena memang ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Nah, saya membayangkan juga akan terjadi seperti itu. Sejak Paus Fransiskus meninggal sampai konklav mulai itu ada 9 hari. Dan para kardinal yang memilih maupun yang tidak memilih itu berdiskusi mengenai macam-macam hal. Saya datang pada hari terakhir, tidak ikut diskusi-diskusi itu, hanya mendengarkan. Pada hari terakhir itu saya bisa membayangkan kira-kira yang dibicarakan itu. Saya masuk konklav, masuk tempat menginap di dalam Vatikan itu pun, itu sudah membuat ini akan ada apa lagi nanti ya, karena semuanya diperiksa oleh polisi Vatikan. Saya belum pernah koper saya diperiksa dengan cara seperti itu. Dilihat betul ada apa di dalam koper saya. Dibongkar berarti Romo? Dibongkar. Termasuk yang tas kecil itu dilihat satu persatu, ini barang apa ini. Saya membawa baterai untuk jam waker itu ya, itu pun ditanya ini apa ini. Anda kan melihat ini kan baterai untuk jam ini. Ketika masuk kamar, kamarnya masih disegel. Tanda bahwa kamar ini bersih. Yeah. Baru ketika saya masuk, segelnya diambil. Masuk kamar, lihat jendela mau dibuka, disegel semua. HP dan sebagainya dikumpulkan, tidak boleh dibawa. Sudah. Ketika masuk ke situ ya kontak dengan dunia luar tidak ada. Jadi sudah mulai apalagi ini nanti yang akan terjadi. Tetapi ketika mulai konklav, suasananya sangat berbeda. Jadi yang dibayangkan ada perbedaan pendapat yang kuat, ada perbedaan pendapat yang tajam, itu sama sekali tidak tercermin di dalam upacara konklav itu. Nah itulah saya kira, saya yakin, dan semua peserta konklav itu sendiri heran. Kok bisa secepat ini konklav itu? Hanya 3 putaran. Dan itu pun menjadi panjang karena ada macam-macam hal teknis yang salah sehingga harus diulang dan sebagainya. Okay. Nah, kalau kami yang ada di dalam, pemilih-pemilih itu, kan ketika sebelum pemilihan mulai itu kami harus bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah bahwa saya tidak akan memilih yang sesuai dengan kepentingan saya sendiri. Saya hanya akan memilih yang dikehendaki Tuhan. Dan sumpahnya tidak hanya 1 kali, 3 kali. Jadi setiap kali memasukkan kartu suara, itu bersumpah. Dan sumpahnya itu bukan sembarangan, sumpahnya itu di depan
lukisan penghakiman terakhir. Ya kan ngeri kan? Kalau saya memilih menurut kepentingan saya sendiri ikut diadili. Akhirnya cepat, memang sangat teknis ya, semuanya diatur dengan baik. Yang menghitung kartu suara itu pun 6 orang. Bukan 1-2 orang, 6 orang dicek. Nah, akhirnya pada putaran ketiga jadi cepat sekali. Itulah yang tadi saya katakan, ini pengalaman rohani. Bahwa Roh Kudus yang menjadi salah satu keyakinan iman Gereja Katolik sungguh mempersatukan. Itu dayanya sangat dirasakan. Ya. Jadi konklav itu kemarin dirasakan bukan sebagai pertama-tama memilih, kami yang memilih, tetapi memilih sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Ya. Kami merasakan sekali. Pengalaman rohani. Bukan sekedar pemilihan seorang kepala negara. Luar biasa memang kalau kita berbicara soal pengalaman rohani, yang mana Roh Kudus yang ikut membantu begitu kan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena atas diri kita, tapi memang Tuhan yang ikut hadir juga di situ ya, Romo ya. Kemudian kalau dari harapan Romo sendiri terhadap arah Gereja Katolik sekarang gitu ya, di bawah kepemimpinan Paus baru yang kemarin baru saja dipilih waktu konklav, ya. Bagaimana Romo? Begini Mbak, ketika sebelum konklav tadi saya ceritakan ya, ada pertemuan para kardinal, baik yang memilih maupun yang tidak punya hak memilih lagi. Ada beberapa kata yang selalu diulang berkali-kali, tidak selalu tapi berkali-kali. Satu, nama Paus Fransiskus. Okay. Itu artinya pelayanan sebagai Paus Fransiskus selama berapa? 11 dari tahun 2013 sampai tahun 2025 ya. 12 tahun itu sangat besar dampaknya, itu pasti. Lalu kata yang kedua adalah diharapkan pimpinan Gereja Katolik ini mempunyai kepemimpinannya, mempunyai watak kepemimpinan pastoral. Jadi gereja itu adalah hadir untuk melayani, tidak untuk membangun kekuasaan, tidak untuk menunjukkan struktur organisasi yang kaku, tetapi sungguh-sungguh ingin melayani sesuai dengan yang diharapkan oleh umat. Ya. Itu sangat dominan. Dua kata itu ya, pastoral dan Paus Fransiskus. Nah, dua catatan itu bagi saya sudah menunjukkan dengan jelas kira-kira waktu itu ya, Paus macam apa, dan sudah ada buku tebal begini nih Mbak. Isinya adalah foto dan riwayat hidup kardinal-kardinal yang dapat memilih dan dapat dipilih. Jadi kami bisa mempelajari. Sesudah itu tentu dicarilah orang-orang yang sesuai dengan yang dibicarakan itu. Sehingga pada putaran pertama seperti biasa kan penjajakan ya. Tapi pada putaran kedua sudah mengerucut, putaran ketiga cepat sekali. Jadi harapannya gereja memang itu tadi menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan segala macam tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Nama Leo itu juga sangat bermakna, karena ini kan Leo ke-14. Leo ke-13 itu dari tahun 1890-an, jadi sudah lama sekali. Tapi beliau memilih nama Leo. Leo ke-13 itu terkenal dengan pembaharuan gereja, dengan ensikliknya yang berjudul Rerum Novarum. Rerum Novarum bahasa Latin artinya hal-hal yang baru. Nah, pada waktu itu zamannya Paus Leo ke-13 di Eropa sedang terjadi revolusi industri. Batu bara ditemukan, mesin uap ditemukan, mulailah industrialisasi. Sebelumnya kan masyarakat petani menjadi masyarakat industri, itu artinya
budayanya berubah, ada loncatan. Sama, nanti dari budaya kita menjadi budaya teknologi itu kan loncatan jauh ya. Nah, sehingga situasi sosial masyarakat itu goncang. Muncul berbagai macam masalah sosial. Yang tadinya keluarga-keluarga di desa, katakanlah, keluarganya bisa utuh, bapak, ibu, anak ada di situ. Ketika ada industrialisasi, bapak-bapaknya pergi untuk bekerja di tempat industri itu. Keluarganya ditinggal, anak-anaknya terlantar. Satu. Lalu ketika industrialisasi berkembang, buruh anak-anak muncul. Gaji untuk buruh dan sebagainya, masalah seperti itu. Nah, Paus Leo ke-13 ketika menyadari hal itu, menulis ajaran sosial pertama, ajaran sosial gereja yang pertama, yang Rerum Novarum itu, maka membela hak-hak buruh. Berbicara tentang modal, berbicara mengenai martabat manusia. Manusia itu bukan mesin, tetapi bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang Leo ke-14 dengan memilih nama Leo, itu rupa-rupanya juga mempunyai gagasan atau cita-cita yang sama. Sekarang ini banyak sekali hal-hal yang baru, IT, AI, ya. itu nanti dalam waktu 3-5 tahun akan mengubah mentalitas manusia. Maka tantangan bagi gereja adalah, apakah di dalam situasi yang baru seperti ini, gereja masih bisa berbicara dan didengarkan. Kalau dia berbicara mengenai martabat manusia, misalnya. Kita semua mengharapkan damai. Nyatanya perang bertambah-tambah di mana-mana. Maka Paus Leo ini kan kalimat pertama ketika beliau tampil di balkon Vatikan itu kan, semoga damai Tuhan berserta Anda gitu kan, damai. Ya. Itu artinya beliau ingin berperan di dalam membangun damai di dunia ini. Iya. Cita-citanya banyak sekali. Ya, jadi itu adalah pesan yang memang untuk kita semua ya, untuk seluruh umat di dunia ya, untuk damai. Betul. Udah selalu damai dan sukacita itu ya Romo ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu nih ya gitu, Romo kan memang aslinya dari Jogja ya? Luar kota. Luar kota ya? Nanti gitu. kalau saya bilang Jogja dikejar, Jogja mana? Oh iya dong. Bantul. Jauh dari kota Bantul. Saya di paling barat di Kabupaten Bantul. Oh, justru malah kabupatennya ya Bantul ya. Iya. Tapi terakhir kali Romo pulang ke kampung itu kapan Romo? Itu ini bulan apa tuh sekarang? Bulan Juni ya? Juni. Bulan Maret yang lalu. Oh, baru Maret kemarin. Iya. Momen apa yang biasanya Romo tuh paling kangen sih ketika ada di kampung atau mungkin kumpul sama keluarga gitu? Tidak ada seorang pun yang tinggal di kampung sekarang, Ibu. Orang tua saya sudah meninggal semua. Kakak-kakak saya sudah meninggal semua. Adik saya satu juga sudah meninggal. Kami 10 orang, sudah meninggal 7. Kami tinggal 3. Saya, adik saya yang sesudah adik saya yang langsung ya, sekarang tinggal di Bogor, dia suster, biarawati. Yang satu lagi baru pulang dari Timor Leste, dia menjadi misionaris di sana, tapi sekarang sudah pulang ke Jogja. Wow. Ya, kami sudah tidak mempunyai siapa-siapa di desa. Tetapi untuk menjaga hubungan antara kami dengan masyarakat di desa, setiap tahun yang ada, kami berkumpul bersama dengan masyarakat desa, mengadakan kenduri selamatan umum dan mengadakan misa perayaan Ekaristi dengan umat Katolik di kampung itu. Karena apa itu kami buat? Karena kami sadar bahwa keluarga orang tua saya kan sudah sejak dulu tinggal di situ. Dan kalau kami bisa menjadi seperti sekarang ini, itu pasti karena dukungan masyarakat desa, entah dengan cara apapun. Sehingga saya meskipun saya sudah pergi dari desa itu sejak tahun 61, saya tidak pernah bisa melupakan kampung saya.
sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kami kumpul. Kalau mengunjungi desa itu ya kalau setiap kali saya ke Jogja, ke makam pasti untuk minta restu kepada semuanya yang sudah dimakamkan di situ. Ziarah ya. Dan ya berkomunikasi sedapat mungkin dengan penduduk desa. Kan di desa kan saya masih dikenal meskipun saya tidak mengenal mereka, khususnya yang masih muda-muda itu saya sudah tidak kenal sama sekali. Tapi kalau misalnya saya berdiri di depan rumah itu kan orang lewat selalu mengatakan derek langkung, itu artinya permisi gitu mau lewat. Lalu basa-basi ya, tetapi itu tanda persaudaraan. Kalau yang jalan kaki, monggo pinara silahkan singgah. Pasti tidak akan singgah, tetapi itu kan model komunikasi untuk menjalin persaudaraan ya. Untuk menyapa begitu ya Romo iya, ya. Oke, iya. wow. Luar biasa sih itu. Tapi ngomong Romo, terima kasih banyak loh, sudah banyak hal yang di-share tadi, yang disampaikan, diceritakan juga bagaimana pengalamannya, bahkan pertama kali ketika konklav, meskipun itu Romo terlambat apa bagaimana datangnya kok di hari pertama? Saya sengaja datang terakhir, Mbak. Kenapa? Nah, di sini masih banyak sekali pekerjaan. Oh, oke. Dan saya kira-kira tahu kan pertemuan-pertemuan para kardinal seperti itu mirip-mirip dengan sinode para uskup yang diadakan di Vatikan setiap 3 tahun sekali. Oh, pasti ada ya? Pasti ada, sinode para uskup itu wakil-wakil dari mana-mana. Jadi pembicaraannya ya di sekitar itu, sekitar gereja itu seperti apa sekarang, harapannya ke depan seperti apa, keadaan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dunia seperti sekarang itu apa. Jadi berdiskusi begitu di sana ya, Romo? Jadi masing-masing peserta itu diberi waktu berbicara. Kalau untuk para kardinal itu 5 menit. Kalau untuk para uskup 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit dimatikan itunya. Waduh. Nggak boleh overtime. Nggak boleh, ya. Jadi kira-kira yang dibicarakan itu apa, saya tahulah. Isinya detail pasti belum, tetapi gambaran umumnya ya seperti itu setiap kali ada sinode. Oke. Maka daripada saya meninggalkan tugas lama-lama, di sana juga tidak tahu harus bekerja apa, saya berangkat pada hari menjelang terakhir. Jadi saya masih kebagian 1 hari, masih ikut 1 hari. Lalu sesudah 1 hari itu langsung masuk konklav. Pas pemilihannya justru itu yang penting ya? Iya. Iya. Oke. Saya memang yang terakhir. Di absen ternyata itu. Ketika masuk ruang pertemuan itu, nah ini Indonesia sudah datang. Karena tasnya itu tinggal punya saya yang belum diambil. Luar biasa sekali itu pengalaman dan juga perjalanan rohani tadi yang sempat di-share sama Romo ya. Ini kalau boleh terakhir Romo silahkan untuk memberikan pesan-pesan dan juga mungkin harapan ya untuk generasi muda dan juga masyarakat Indonesia, Romo. Silakan. Iya. Saya tidak tahu apakah ini cocok apa tidak ya, tapi saya katakan saja apa yang saya pikirkan. Salah satu yang menjadi perhatian gereja Katolik itu memang adalah kaum muda. Maka ada satu sinode khusus kaum muda yang bahkan diadakan 2 kali berturut-turut, 2017, 2015. Dan yang dari Indonesia diundang itu bukan hanya orang muda Katolik. Ada wakil orang muda Muslim didengarkan di sana. Salah satu yang ditampilkan sebagai model kedewasaan orang muda itu namanya Carlo Acutis, orang Italia, lahir di Inggris, meninggal pada usia 15 tahun, masih sangat muda. Pada usia itu dia ahli IT, tetapi keahliannya itu dia sumbangkan, dia baktikan untuk gereja, untuk menjelaskan mengenai Ekaristi pada dasarnya. Tetapi bukan ini yang mau saya katakan. Salah satu kalimatnya dia yang dikutip oleh Paus Fransiskus itu bunyinya begini: semua orang lahir otentik,
asli. Tetapi banyak orang yang meninggal sebagai fotokopi. Itu bahasa orang muda. Artinya, di dalam perjalanan waktu sejak lahir sebagai manusia otentik citra Allah, itu pengaruh zaman itu besar sekali, sehingga ia meninggalkan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mau menciptakan dirinya sendiri. Jelas apa enggak maksudnya ya? Kalau manusia otentik itu kan rumusannya bisa sederhana ya, dalam 3 kata bahasa Indonesia. Makhluk, khalik, akhlak. Itu kan kata dasarnya sama itu, bunyinya saja kedengarannya sama. Kalau saya sadar sebagai makhluk, maka dengan sendirinya saya mesti berbakti kepada Sang Khalik. Dan kalau saya berbakti kepada Sang Khalik, konsekuensinya adalah saya hidup dengan akhlak mulia. Itu manusia otentik. Sadar bahwa dirinya adalah makhluk di hadapan Sang Khalik, mesti hidup dengan akhlak mulia. Itu otentik. Nah, fotokopi itu tidak seperti itu, akhlaknya dilupakan, ikut judol, judi online, ikut pinjol, ikut TPPO dan sebagainya. Itu tidak otentik lagi. Menyalahi kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk di hadapan Tuhan. Ya. Itu untuk orang muda. Kalau untuk bangsa, saya itu berpikir begini Mbak ya, seandainya pemilihan para pejabat negara itu seperti dilakukan di dalam konklav, tanpa suap, tanpa gosip, tanpa segala macam akrobat politik, kita pasti akan dapat memimpin yang sungguh-sungguh bisa memajukan bangsa dan negara kita. Pasti beda Vatikan dengan negara, dengan partai-partai politik pasti beda. Tetapi kalau seandainya niat seperti itu ada, muncul pemimpin yang sungguh-sungguh baik, tidak punya kepentingan apapun selain kebaikan bangsa dan negara kita, saya membayangkan Indonesia ini menjadi surga dunia. Yang penuh dengan kedamaian pastinya. Iya, dan kesejahteraan itu tidak seperti sekarang segala macam masalah muncul. Oke. Baik, terima kasih banyak Romo sudah memberi waktunya untuk kita berbincang, membagikan pengalamannya juga waktu di sana, dan juga akhirnya kita kenal lebih dekat ya sama Kardinal Ignatius. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya Romo. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sahabat Liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo. Banyak pesan-pesan yang bisa kita pelajari bersama ya, dari pesan beliau, dari tadi kita berdiskusi dan berbincang tentunya. Di mana kita harus taat, seperti nilai-nilai yang diterapkan oleh beliau, taat dalam pekerjaan, tugas yang diemban dimanapun kita berada. Begitu juga kita harus mengasihi sesama manusia, mengamalkan Pancasila, dan terakhir seperti pesan Paus Leo, kita juga harus berdamai, sukacita dengan semua umat manusia. Untuk itu, usai sudah Bincang Liputan 6 kali ini, saya Sheila Oktarina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di Bincang Liputan 6 lainnya.